Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diah Sariningrum, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan kelas B, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Riau angkatan 2015. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengoperasikan aplikasi MATLAB. Yang pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasi MATLAB-nya. Tunggu beberapa saat karena sedang proses. Apabila telah terbuka layar seperti ini, tulis GUID, enter 2 kali. Setelah muncul seperti ini, pilih blank GUI, klik OK. Maka akan terbuka lembar kerja Anda. Setelah itu, diperbesar lembar kerja ini agar Anda bisa menggunakannya lebih luas. Selanjutnya, di sini terdapat beberapa aplikasi yang bisa digunakan, yang memiliki fungsi masing-masing. Baiklah, di sini kita menggunakan static text. Klik static text, terus klik di layar. Setelah muncul seperti ini, karena kita membutuhkan 3, yaitu untuk nama, tugas, dan nama dosen pembimbing, klik Ctrl D lagi 1. Setelah itu blok ketiganya. Setelah itu klik alihkan objek. Setelah itu pilih yang akan kita gunakan adalah yang di tengah ini sama yang nomor 2 ini. Setelah itu set spasinya, terserah kita angka berapa, saya menggunakan angka 30. Klik OK. Setelah seperti ini, kita tarik satu persatu dengan susunan yang rapi. Setelah seperti ini, selanjutnya kita ubah static text. Yang pertama, klik 2 kali untuk mengubah menjadi nama kita, tepatnya di string. Static textnya diubah menjadi nama kita dengan huruf kapital semua, Diah Sariningrum. Selanjutnya klik ini 2 kali, maka akan muncul layar seperti ini. Untuk membuat tambahan NIM 1504110169 dan kelas MSPB. Selanjutnya klik OK. Maka akan muncul di static text tersebut. Ini dia. Selanjutnya klik lagi. Setelah sama seperti tadi, kita buat tugas 1 fisika dasar, enter. Setelah itu di sini klik lagi untuk membuat semua jurusannya, klik OK. Muncul di sini. Baiklah, yang selanjutnya untuk membuat nama dosen pembimbingnya, sama seperti yang tadi di string, di static textnya dihapus, kita rubah menjadi nama dosen pembimbing dengan huruf kapital semua, Pak Ronald M Putauro, S T, M T, enter. Setelah itu kita buat di sini PSP dan OK. Setelah seperti ini, selanjutnya kita ketik panel untuk membuat input. Setelah itu klik 2 kali di panel tersebut, akan muncul layar seperti ini. Pilih di title, hapus panelnya, tulis menjadi input dan enter.
maka di sini muncul input. Selanjutnya kita pilih static text untuk membuat. Setelah itu, karena kita membutuhkan 3, maka kita Ctrl D. Setelah Ctrl D di blok, buka objek, kita pilih yang ini dan ini. Set spacingnya kita buat 30. Setelah itu oke kan, maka akan muncul seperti ini. Sebelum digunakan, terlebih dahulu kita susun rapi static text-nya. Setelah jadi seperti ini, selanjutnya kita buat edit text. Setelah itu, karena kita membutuhkan 3 juga, Ctrl D, kita blok sama seperti static text tadi, kita pilih juga dan oke. Setelah itu kita susun sama seperti static text tadi, terlihat rapi. Setelah jadi seperti ini, selanjutnya kita buat lagi static text untuk yang keduanya. Sama seperti tadi, kita juga membutuhkan 3 static text dan dengan Ctrl D. Setelah itu kita blok sama seperti tadi, kita pilihin seperti tadi, klik OK. Setelah itu susun seperti tadi, susun seperti tadi, susun seperti tadi. Setelah rata seperti ini, kita ubah static text yang pertama, klik 2 kali, maka akan muncul layar seperti ini. Ubah menjadi, di stringnya kita ubah menjadi F1, enter, maka akan berubah F1. Terus static text yang kedua, muncul layar seperti ini lagi, kita ubah menjadi F2, dan enter. Lagi di static yang ketiga, klik 2 kali, kita akan membuat sudut, enter. Setelah itu di edit text ini kita ubah menjadi 0, enter. Sama yang kedua juga seperti itu, 0, enter. Sama yang ketiga juga, klik 2 kali, ketik teks 0, enter. Setelah ini, selanjutnya static text yang ini, klik 2 kali, kita akan membuat ini menjadi N besar, enter. Sama ini juga N besar, enter. Setelah itu untuk static text yang ketiganya kita ubah tidak N lagi, kita ubah menjadi derajat, enter. Setelah ini selesai, selanjutnya kita buat lagi, kita klik lagi panel untuk membuat outputnya. Setelah itu sama seperti tadi, klik 2 kali,
ubah menjadi out, output, enter. Maka telah berubah ya. Selanjutnya kita klik static text lagi, sama seperti yang di atas tadi. Kita juga butuh 3, Ctrl D, block, terus pilih link objects, sama seperti tadi juga, klik OK. Terlebih dahulu kita susun agar terlihat lebih rapi. Setelah rapi seperti ini, selanjutnya kita klik edit text, sama seperti yang di atas, edit text yang di atas tadi. Ctrl D karena kita membutuhkan 3 edit text, blok ketiga-tiganya, klik link object dan OK, sama seperti tadi. Selanjutnya ditarik sama seperti susunan static text tadi. Setelah ini rapi, selanjutnya kita buat lagi static textnya. Karena kita butuh 3, Ctrl D, block, align objects, dan sama seperti tadi, masih seperti tadi, klik OK. Setelah itu susun. Setelah rapi seperti ini, selanjutnya kita mengubah static text yang pertama menjadi R besar, R sama dengan enter. Maaf, salah, sama dengan enter. Selanjutnya static text yang kedua adalah arah R sama dengan enter. Selanjutnya static text yang ketiga sama seperti tadi, arah R sama dengan, maaf salah, sama dengan enter. Selanjutnya edit text sama seperti yang di atas tadi, 0, enter. Sama juga yang edit text yang kedua, 0 juga, enter. Sama edit text yang ketiga, 0 juga, enter. Setelah selesai edit text, selanjutnya static textnya kita ubah ini menjadi N besar ya, enter. Setelah itu static text yang keduanya kita ubah menjadi terhadap F1, enter. Sama ini juga static text yang ketiga, terhadap F2, enter. Setelah selesai yang ini, selanjutnya kita akan membuka
membuka tabel yang ini atau akses. Kita buat dulu tabelnya. Setelah seperti ini, jadi selanjutnya kita buat panel. Klik panel, maaf salah, klik panel. Setelah seperti ini, klik 2 kali di panel, maka akan muncul layar seperti ini. Selanjutnya kita hapus panelnya menjadi kosong dan enter. Setelah kosong seperti ini, selanjutnya kita buka ini push button. Selanjutnya buat seperti ini. Karena kita membutuhkan 3 push button, maka di Ctrl D. Setelah di Ctrl D, di blok ketiga-tiganya akan menghasilkan bentuk yang sama. Klik Align Objects, muncul seperti ini. Kita pilih ini dan ini, set spacingnya 30, klik OK. Setelah seperti ini, kita tarik satu butonnya, tarik lagi satu, susun rapi. Setelah serapi ini, kita ubah push buttonnya. Push button yang pertama kita ubah menjadi hitung. Tulisan besar, hitung, enter. Setelah itu push button yang kedua kita ubah menjadi plot. Plot, enter. Setelah plot, selanjutnya push button yang ketiga kita ubah menjadi reset. Jangan lupa huruf besarnya di reset atau huruf kapital, enter. Setelah ini selesai, selanjutnya kita pilih lagi push buttonnya, letak di atas ini. Ini adalah klik 2 kali. Kita akan membuat di sini exit atau keluar ya. Exit, enter. Setelah selesai lembar kerja ini, terlebih dahulu kita simpan agar tidak hilang. Yes, klik ini. Setelah klik ini, keluar ini, yes, dengan nama di desktop. Oke. Namanya kita ubah menjadi Sari Ningrum. Save. Setelah selesai di save, maka kita bisa callback dari 0 ini. Oke, mari kita callback. Pertama, maka dia keluar seperti ini. Cek di story, dia akan keluar seperti ini terlebih dahulu sebelum kita meng-callback yang tadi. Ini adalah lembar kerja kita kalau kita udah siap. Selanjutnya kita klik kanan, view callback, maka di sini akan terbaca function edit 1, maka kita tulis edit 1. F1 edit 1. Selanjutnya kita callback yang F2 nya berapa, callback edit 2, F2 nya edit 2. Selanjutnya kita call untuk yang sudut, view callback, maka sudut edit 3. Setelah selesai ini, selanjutnya kita callback R juga, view callback,
maka R terdapat di edit 4. Setelah itu di arah R terhadap F1 kita view callback terdapat di edit 5. Selanjutnya arah R terhadap F2, klik kanan, view callback, maka terletak di edit 6. Setelah selesai ini, kita juga akan callback kan hitung, klik hitung, klik kanan, view callback, maka terletak di push button 1. Setelah hitung, kita juga akan callback plot, klik kanan, view callback di push button 2. Selanjutnya kita akan meng-callback reset, klik reset, klik kanan, view callback, maka reset terletak pada push button 3. Apabila telah selesai semua di callback, maka cara selanjutnya ialah kita memasukkan rumus ke dalam ini, desktop yang ini. Baiklah, kita mulai dari rumus yang pertama ya. Nah, kita klik rumus yang pertama ialah F1 sama dengan SRT, tulisan kecil, SRT 2 double buka kurung get buka kurung handles titik edit 1, koma, dan kutip di atas string, tanda kutip di atas string, tutup kurung, tanda titik koma 2. Setelah selesai semua rumus yang di push button 1, selanjutnya kita akan memasukkan rumus di push button 2. Terlebih dahulu enter, masukkan rumusnya, yaitu ialah F1 huruf besar F1 sama dengan str2 double buka kurung get buka kurung handles titik edit 1 titik koma string, tanda kutip atas string, tanda kutip atas lagi, tutup kurung 2 kali, kasih tanda titik 2 koma bawah. Selanjutnya ialah setelah selesai membuat rumus yang kedua, selanjutnya kita membuat rumus yang ketiga di push button yang ketiga untuk menghitung restart, untuk dapat mengetahui restartnya. Setelah selesai membuat rumus yang ketiga, selanjutnya kita akan cek dulu terlebih dahulu. Setelah ini dipastikan bagus, selanjutnya kita klik yang ini, save and run MATLAB ya, running ROM.
klik sekali, maka akan keluar seperti ini, muncul seperti ini. Selanjutnya kita ketik di sini angka yang kita inginkan, bebas. Saya ingin 10, saya ingin 10 dan saya ingin angka 40, selanjutnya 30 di R terhadap N nya saya ingin 60, maaf salah, 60. Arah R terhadap F1 nya saya ingin 50, arah R terhadap F2 nya saya ingin 20. Selanjutnya setelah selesai kita memberi angka di sini, selanjutnya kita klik hitung. Klik hitung. Maka di sini akan muncul hitungan yang telah ditentukan. Ini dia. Selesai kita klik hitung, maka kita akan mengklik plot. Klik plot. Maka dia akan muncul grafik seperti ini. Grafik seperti ini. Bisa dilihat. Setelah kita mengerjakan ini, hitung dan plot, maka kita akan mengetes reset. Reset. Maka di sini kembali menjadi 0. Menjadi 0. Setelah menjadi 0, maka selesailah semuanya. Klik exit. Klik exit. Klik. Baiklah, telah selesai. Itulah proses pemakaian aplikasi MATLAB. Saya mohon maaf bila saya ada kesalahan. Sekian dulu dari saya, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.